Semua di video kali ini saya akan membahas berapa persen dari penghasilan tahunan yang kamu tabung dan investasikan. Jadi ini bertanya sih, berapa persen yang sudah kita tabung atau investasikan, dan secara nasional kalau kita bandingkan dengan Indonesia tuh sebetulnya kita di atas atau di bawah gitu ya. Nah, bagi yang bekerja di bidang formal, formal tuh maksudnya kerja di perkantoran, ada BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, itu untuk masa tua sudah disisihkan 8,7%. 5,7% untuk jaminan hari tua, 3% untuk jaminan pensiun. Memang yang dipotong gaji lebih besar, tapi kan itu ada BPJS Kesehatan yang besarnya 5%, itu bukan untuk hari tua. Nah, kalau yang untuk hari tua yang artinya bisa kita uangkan pada saat tua nanti, itu BPJS Tenaga Kerja, yaitu hari tua sama pensiun. Nah, itu nilainya sudah 8,7%. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak punya apa-apa, nggak ada persiapan apa-apa, tabungan atau apa, sebetulnya kita sudah menabung 8,7% setiap bulannya. Nah, kalau misalkan Anda di luar ini mungkin beli reksadana Panin, mungkin buka rekening di Panin Sekuritas gitu kan. Nah, berarti persentasenya lebih besar. Nah, pertanyaannya berapa sih angka nasionalnya Indonesia gitu. Nah, secara teori ekonomi makro ada satu rasio yang disebut dengan gross saving. Dan itu bentuknya adalah persentase terhadap PDB. Jadi gross saving itu menunjukkan eh, kemampuan suatu negara, perekonomian suatu negara, uang yang dia tabung itu berapa. Nah, menurut World Bank, Bank Dunia, gross saving itu dihitung dari pendapatan nasional bruto atau PNB, ya, atau bahasa Inggrisnya GNI, Gross National Income, dikurangi sama consumptions, ditambah net transfer. Ya, jadi rumusnya adalah GNI, bahasa Inggris sih, atau Indonesia PNB. PNB beda sama PDB ya. Nah, dikurangi dengan konsumsi ditambah dengan net transfer. Nah, bedanya PNB sama PDB apa? Kita kan taunya produk domestik bruto atau GDP, gross domestic bruto. Nah, GDP sama GNI berbeda. Kalau PNB atau GNI itu menghitung eh, produksi atau konsumsi atau income yang dihasilkan oleh warga Indonesia asli, baik dia bertempat di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dipekerjakan sebagai TKI, dipekerjakan sebagai ekspat, nah penghasilan-penghasilan Anda di luar negeri itu dimasukkan ke dalam perhitungan PNB atau GNI. Tapi kalau apa namanya, kalau misalnya ada ekspat dari Hong Kong gitu, kerja di Indonesia, atau Singapura kerja di Indonesia, walaupun office-nya ada di Indonesia, dipotong pajak PPh di Indonesia, income orang tersebut tidak dihitung. Ya. Nah, kalau PNB menghitung income asli orang Indonesia, kalau PDB menghitung semua yang dihasilkan di Indonesia, baik oleh penduduk dalam negeri maupun penduduk luar negeri. Sehingga kalau yang di luar negeri nggak termasuk dalam PDB atau GDP. Nah, angka PNB bersama-sama dengan PDB dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Tapi memang waktunya lebih lama. Jadi data PDB yang 2023 itu diterbitkan Februari 2024. Tapi kalau saya mau tahu GNI-nya ya atau PNB-nya berapa, itu baru sekitar Juni 2024. Nah, karena yang mempublikasikan GNI itu perlu sinkronisasi data dengan World Bank, Bank Dunia. Eh, Asumsi kurs dolarnya berapa? Jumlah penduduk yang dijadikan perhitungan berapa? Nah, itu semua perlu koordinasi. Makanya walaupun hitungannya mungkin sudah selesai di Februari, angkanya baru dapat itu di bulan Juni. Nah, sehingga data yang sekarang ada itu adalah data untuk 2022. Kebetulan saya rekamnya ini di bulan Maret 2024. Nah, kalau kita lihat data 2022, GDP, ya, Gross Domestic Product, 19.558 triliun. Ya. Kemudian, apa namanya?
pendapatan per kapita ini berarti GDP dibagi sama jumlah penduduk 275 juta orang. Dapatlah PDB 71 juta. Artinya mau orang asing, orang lokal, perusahaan asing, perusahaan lokal yang ada di Indonesia, tidak termasuk yang luar negeri, itu PDB per kapitanya 71 juta rupiah. Nah, kemudian GNI, ya PNB, atau ini Gross National Product, Gross National Income sih lebih tepatnya. Nah, itu 19.000 triliun. Kemudian, Gross National Product, ya ini 19.000 triliun. Pendapatan per kapita, nah ini Gross National Income ya ini, maaf. GNI tadi, pendapatan nasional bruto, itu adalah 14.391. Lebih kecil daripada 19.588. Artinya ya dari 19.588 ini yang dihasilkan oleh warga negara asing, perusahaan asing cukup besar. Ya. Nah, karena kalau dihitung warga Indonesia asli di dalam dan di luar negeri 14.391 seperti itu. Nah, angka ini dibagi sama jumlah penduduk dapatlah 52.185. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan nih, kalau kita mengukur perekonomian suatu negara atau dibilang ini negara maju, negara berkembang atau negara menengah gitu. Pakai yang PDB per kapita 71 juta, Gross National Product per kapita 69 juta, atau yang ini, National Income, GNI 52 juta. Nah, yang digunakan oleh Bank Dunia atau World Bank dalam mengklasifikasikan suatu negara itu maju, maju, berkembang, atau ini ya, low, lower middle, upper middle, atau high, ini adalah angka yang nomor 6 ini. Ya. Jadi dia menggunakan Gross National Income, ya, GNI, ya, atau bahasa Inggrisnya dengan bahasa Inggrisnya tadi PNB, Inggrisnya GNI, Gross National Income, PNB itu pendapatan nasional bruto, ya. Jadi ini pendapatan nasional bruto. Nah, inilah yang dipakai untuk dasar. Nah, kalau misalnya tadi kita punya ini 52 juta. 52 juta kalau misalnya kita bagi sama kurs dolar 15.000, ya. Itu berarti sekitar 3 ribuan dolar. 3 ribuan dolar mungkin mendekati 4.000 ya, karena kalau 4.000 kan sudah 60 jutaan. Nah, berarti kita masih masuk kategori lower middle. Tapi kalau misalkan kita bisa menembus 4.000 dolar atau 60 juta, nah baru kita masuk upper middle. Nah, kalau orang bilang negara middle income trap adalah dia itu stuck di sini terus, lower middle terus, nggak bisa naik kelas. Nah, kita kalau mau naik kelas jadi upper middle, berarti kita perlu meningkatkan menjadi 4.046. Nah, tentu ini kan tergantung kurs ya. Kalau misalnya 15.000 ya 60 juta. Kalau 16.000 itu sudah 72 juta. Nah, jadi kalau kita masih di kisaran range lower middle. Nah, kalau kita lihat angkanya, ya, ini sudah dari 41, 42, 42, 46, 52. Nah, ini sebenarnya menunjukkan perkembangan yang baik. Tapi sekali lagi, yang digunakan, kalau saya tidak salah ya, tapi kalau salah boleh dikoreksi, adalah ini, per kapita national income. Nah, jadi suatu negara dibilang negara maju, negara berkembang, nah itu juga berdasarkan ini, pendapatan per kapitanya itu kira-kira berapa. Seperti ini. Nah, balik ke pertanyaan awal gitu. Berapa kemampuan menabungnya? Jadi katakan kalau rata-rata penduduk Indonesia memiliki penghasilan 52 juta per kapita per tahun gitu ya. Berapa sih kemampuan orang Indo menabung? Nah, itu ada satu rasio lagi, yaitu angka gross saving dibagi dengan PDB yang saya jelaskan di awal ya. Jadi PDB itu kan nilai yang bisa dihasilkan. Gross saving itu berarti dari nilai yang hasilkan itu
dikurangi sama konsumsi sama ditambah net transfer, jadilah itu yang ditabung istilahnya. Nah, berdasarkan data dari Bank Dunia, angka Indonesia itu ada di kisaran 33 rata-rata, terendah 31, tertinggi 39. Nah, jadi kalau saya ambil average-nya, ini adalah 33%. Artinya, Bapak Ibu, kalau di Indonesia, kemampuan warga kita menabung itu adalah sekitar 33% dari income tahunan. Jadi kalau misalnya Anda punya penghasilan tahunan setelah pajak 100 juta rupiah, berarti Anda punya apa namanya tabungan itu sekitar 33 juta per tahun. Nah, kalau misalkan penghasilan Anda 1 miliar, ya 330 juta. Jadi kalau angka Anda adalah 33%, sepertiga, berarti dalam 1 tahun, berapapun penghasilan yang Anda dapatkan, sepertiganya berhasil Anda simpan atau Anda investasikan. Nah, eh, kalau kita mau tahu sekarang angka nasional 33%, angka saya pribadi berapa? Ya paling gampang begini, kalau Anda kerja di formal, ya nggak usah dihitung-hitung, 8,7% sudah pasti. Kenapa? Saya mau ambil uangnya juga nggak bisa. Kan dipotong, dimasukin ke BPJS. Tapi kalau misalnya di luar BPJS, saya masih punya investasi tadi ke reksadana, ada program tabungan dan segala macam, sepanjang mencapai 24%, nah itu sudah sama dengan rata-rata nasional. Nah, tapi kalau misalkan bisa ditabung lebih dari itu, diinvestasikan lebih dari itu, ya selamat, berarti kemampuan Anda menyimpan itu juga lebih baik daripada rata-rata nasional. Nah, kalau misalnya saya asetnya banyak gimana, Pak? Saya punya reksadana, saya punya saham, saya punya pekerjaan, kemudian mungkin saya punya bisnis sampingan gitu kan. Terus kan kita terima gaji kan nggak cuma gaji, ada THR, ada bonus dan lain-lain gitu. Nah, menurut saya cara menghitungnya adalah pada saat isi SPT. Jadi pada saat isi SPT kan mungkin baru kita semua lakukan. Misalnya harta tahun 2022 1 miliar misalnya aja. Harta tahun 2023 1 miliar 200 juta. Oh, berarti harta saya naik 200 juta dong. Nah, kemudian kalau harta saya naik 200 juta, penghasilan saya tahun itu berapa? Misalnya penghasilan saya 500 juta. Terus saya juga ngambil kredit di bank 500 juta. Nah, berarti kenaikan harta 200, penghasilannya 500, hutangnya 500, 1 M. 200 juta dibagi 1 M, 20%. Nah, berarti itu adalah saya punya gross saving dalam 1 tahun, 20%. Nah, kalau misalnya angka Anda, ya kalau sudah bekerja di perusahaan yang ada BPJS, angka antara kenaikan harta dibagi sama hutang plus penghasilan di atas 25%, menurut saya itu juga Bapak Ibu sudah sama dengan rata-rata nasional. Gitu. Ya. Pak, angka saya ini Pak, cuma 8,7 karena nggak ada tabungan apapun, hutang juga banyak. Ya, kalau memang kita merasa tabungan kita belum banyak, ya harus bekerja lebih keras lagi. Kita coba cari penghasilan tambahan, kita coba mengembangkan kompetensi sehingga di perusahaan kita bisa dapat posisi yang lebih baik. Atau bisa juga mungkin lifestyle kita terlalu konsumtif. Jadi uang-uangnya bukannya dipakai untuk dibelikan aset yang menghasilkan, lebih banyak dipakai untuk konsumsi sehingga tidak bertambah. Nah, jadi kita bisa mengukur diri sendiri. Jadi yang penting adalah nasional Indonesia 33%. Kalau Anda bisa menghemat atau menyisihkan sepertiga dari income Anda, berarti Anda sama dengan rata-rata nasional Indonesia. Nah, angka saving rate ini juga tergantung tingkat kekayaan Bapak Ibu. Kalau misalnya orang yang sudah kaya raya, ya depositonya mungkin sudah ratusan miliar misalnya gitu ya. Bunga dari depositonya saja sudah cukup untuk konsumsi 7 turunan gitu. Sehingga dia mungkin mau foya-foya pun sisa uangnya juga masih banyak. Sehingga otomatis kalau orang yang kaya raya, saving rate-nya tinggi. Nah, tapi kalau misalnya kelas menengah bawah, sandwich generations, boro-boro cukup sendiri, tanggung orang tua, tanggung anak, tanggung saudara lagi, belum lagi teman pinjam uang nggak balikin gitu kan. Nah, dengan banyaknya pengeluaran, otomatis saving rate rendah. 33% itu saya lihat kayaknya tuh rata-rata nasional, itu kaya sama biasa digabung jadi satu termasuk company.
Kalau misalnya bisa dipecah antara company sama perorangan, kemudian perorangan sama yang biasa, saya kira kalau kelas menengah bawah itu bisa 20% sudah bagus. Ya, jadi kalau Anda dalam 1 tahun bisa menyisihkan 20% dari total income Anda, menurut saya itu sudah cukup sehat gitu. Kenapa? Karena kalau kita punya usaha, usahanya jalan terus, mungkin kita tua masih bisa survive. Tapi kalau Anda bekerja, kemudian selesai dari perusahaan Anda pensiun, Anda butuh menghidupi masa tua Anda tanpa penghasilan lagi. Nah, itu menurut saya eh, kalau kita bisa menyisihkan 20%, itu sudah a very good numbers gitu. Nah, apakah kalau saya dibikin 50 aja Pak gitu? Ya, sekali lagi negara kan juga butuh konsumsi untuk tumbuh ya. Kalau nggak ada yang nonton konser, kalau nggak ada yang ganti handphone, kalau nggak ada yang lebaran pulang ke rumah, atau kalau orang Chinese misalnya kayak apa cengbeng kita bilang, kita pulang sekar makam nggak naik pesawat, dari mana ekonomi berputar gitu. Jadi untuk tumbuh ya juga negara ini butuh konsumsi, masyarakat ini butuh konsumsi. Tapi sewajarnya aja. Jadi kalau misalnya ada penghasilan, contohnya kayak THR, kita bisa sisihkan 30%, menurut saya itu sudah sangat baik. Eh, jadi dengan adanya penyisihan tambahan ini, ditambah dengan BPJS Tenaga Kerja, ya oke, kita sudah cukup oke menurut saya sih. Tapi kalau misalnya 30% terlalu berat, usahakan 10-15%. Nah, demikian tentang sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.